Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wassalaman laka ya Rasulullah wa ashabika wa junudika wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sepatutnya kita sebagai seorang muslim senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sihah wal afiat, nikmat kita masih bisa berpuasa di bulan Ramadan ini, dan selebih-lebihnya nikmat panjang umur. Tak lupa pula kita limpah curahkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi pendobrak kezaliman yang menghilangkan penghambaan manusia kepada manusia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman gelapnya kezaliman hingga zaman ilmu yang terang benderang ini. Sedikit dikutip dalam kitab Risalatul Mu'awanah bahwasanya ada beberapa tahap dalam mentafakurkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap yang pertama, tafakkuru fi tafsirika fi ibadati maulak, yakni renungkanlah betapa sedikitnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebenarnya Allah mah gak butuh sama ibadah kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Sombong banget kita kalau sebagai makhluknya tidak butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti ajalah baru juga azan. Dipanggil lagi sama Allah, hayya 'alas shalah, masih sibuk sama HP, masih sibuk sama dunia maya. Padahal Allah tuh pengen banget kalau dipanggil langsung mendatangkan Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang melalaikan salatnya. Suatu ketika lelaki ini selalu beribadah kepada Allah tetapi lalai dalam ibadahnya. Lalu saat di padang mahsyar, ia pun dimasukkan ke dalam neraka. Ia disiksa ratusan tahun, ia disiksa ribuan tahun, dimasukkan ke dalam neraka, diangkat lagi, seterusnya. Lalu tibalah ada seseorang laki-laki berambut putih dan bertubuh bungkuk. Lalu si kakek ini pun berkata, wahai engkau, terimalah uluran jabat tanganku. Lalu si laki-laki pun berkata, engkau siapa? Kakek ini pun berkata, aku adalah sholatmu. Laki-laki ini pun bingung. Jika engkau sholatku, kenapa engkau tidak menjemputku dari beribu-ribu tahun yang dulu? Kenapa engkau baru menjemputku saat aku telah disiksa beribu tahun? Saat aku telah mengalami segala banyak penderitaan? Lalu si kakek ini pun tersenyum dan menjawab dengan tenang. Dulu, saat kau di dunia, kau selalu mengakhirkanku, kau selalu menyanyiakanku, kau selalu mendahulukan duniamu, kau selalu mengakhirkanku, kau selalu menganggapku sepele. Lalu si lelaki ini pun tersadar atas segala kesalahannya. Banyak makna yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Ingat, jangan lalai terhadap kewajiban kita. Jadilah hamba yang bertakwa, terus semangat dalam mengerjakan amal ibadah. Lanjut kepada tahap tafakkur yang kedua, yakni tafakkuru fi Allahillahi wa yadih, yakni renungilah dalam segala pemberian Allah dan segala anugerahnya. Berapa banyak yang telah Allah berikan kepada kita, segala yang Allah kabulkan doanya dari kita. Banyak banget, tapi kadang manusia suka lalai banget sama rasa syukur. Konon katanya ada 3 pos yang terdapat di langit. Yang pertama adalah pos penyisihan doa, yakni doa dari bumi dibawa ke langit dan dipilih mana yang akan dikabulkan saat ini dan mana yang akan dikabulkan saat nanti di akhirat.
lalu dikirimkan kepada pos yang kedua, yakni pos pengabulan doa. Di pos yang kedua ini banyak sekali malaikat yang bekerja. Malaikat ini mengabulkan segala doa-doa yang kita panjatkan. Lalu tibalah di pos yang ketiga, hanya ada satu malaikat yang bekerja. Kenapa hanya satu? Karena pos ini adalah pos rasa syukur. Betapa manusia banyak kufurnya, sampai yang bekerja di pos ketiga hanya ada satu malaikat. Maka dari itu, di bulan Ramadan kali ini kita sama-sama bertafakur lagi, sama-sama merenungi diri kita lagi. Apa yang kurang di bulan Ramadan kemarin, kita perbaiki di tahun ini, agar ibadah kita di bulan ini lebih sempurna dari tahun kemarin. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. In ahsana kalami faminallah, wa in asa'a faminan nafs. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.